bajaringan dulu deh. Ada mata bajaringan. Tuh ngelos kan. Torsinya cuman 5, jadi ngelos. Kalau kebanyakan tambahin. Paling enggak ke 9 atau 10 atau 13. Tuh, jadi 13 jadi ngelos. Pot, masukkan kanan, tahan. Dah, seperti ini. Nah, ini kerja-kerja untuk seperti ini, misalnya bongkar baut seperti ini. Nah, kan? Nah, jadi keramik kaca kali ya. Kita contoh sini deh. Tuh. Tajam guys, masih baru lah ya. Ya, kembali lagi dengan Iptek 51. Kita akan review tools guys. Jadi mumpung belum digunakan, habis beli, sekalian review buat kalian yang mungkin ingin beli karena ngeliat di TikTok, di Shopee, di YouTube dan lain-lain. Jadi nanti bisa lihatlah fisiknya. Ini adalah bor baterai merek Lucid. Ini fisiknya dia seperti ini ya. Fisik kalau ketika datang dia seperti ini. Ini aja gitu. Biasanya kalau kalian yang pernah beli bor Impact atau merek Bosch atau merek-merek terkenal itu kan, ini merek Cina lah. Harganya 400 berapa ya? 490-an. Gopek kurang dikit lah, kalau sama kirim ya gopek. Nah, kalau kita lihat dalemannya ya kayak gimana gitu, padahal merek Cina aja sih. Ini warranty card, kalau kalian mau isi ya isi aja, silahkan bla bla bla. Kemudian kartu garansi ini kirim ke mana lagi nih? Ya nggak tahu lah, baca aja di sini kalau garansi. Kalau saya sih daripada garansi pakai rusak ya buang lah, ngapain juga. Belum tentu di lain juga gitu. Kita barang Cina atau sendirilah. Ini juga ini bagus sih guys. Ya oke lah secara ini ya. Jadi kayak ada gini-gini, nggak murahan banget. Oke, ini langsung aja. Di sini ada beberapa aksesoris. Ini ya ada bor dulu, bonusnya gitu. Jadi ada mata bor plus gitu ya, untuk kalau kalian masang plafon dan lain-lain. Ini nih plus nih. Ini juga. Kemudian untuk bajaringan, kalau kalian suka ngerjain bajaringan, baut nih, baut 8 apa 6 ya, pokoknya ini. Jadi kalau buat masang plafon sama bajaringan paket. Kemudian ini bor tembok, bor betonnya, bor keramik. Ini matanya soalnya mata keramik ya. Jadi untuk ngebor keramik. Cuman ya ukurannya kecil, satu doang. Ukuran 5 apa 6 mili lah gitu. Ya ukuran baut lah untuk umur. Yang selanjutnya ini ada casan standby. Jadi baterainya ada 2. Jadi ada 2. Jadi selama dipakai sambil ngecas, biar nggak putus. Jadi dicas dan dipakai. Jadi ketika dipakai habis ini penuh gitu. Kalau dulu saya punya merek Bosch itu kekejar guys. Jadi nggak pernah habis. Seharian full masang bajaringan apa itu nggak habis, karena si ininya benar-benar fast charging lah ya. Jadi memang bisa ngejar gitu ya. Jadi kalau ini dipakai habis, kemudian yang ini lagi dicas gantian gitu, nggak putus. Kalau baterai kan biasanya putus kan. Baterai satu putus gitu. Udah habis ya kita cas. Repot banget pokoknya kalau buat kerja yang agak intens gitu. Nah, ini untuk 18 volt, ada pilihan 12 volt lebih murah, tapi ini 18. Ya dengan harapan 18 volt kan strumnya lebih gede, wattnya lebih besar.
dan lebih awet tentunya, ya kan gitu pada prinsipnya. Ini baterainya manis juga gitu ya, bentuknya lucid lithium baterai 18 volt. Seperti ini. Di sini ada bel-bel, oke. Nah, sekarang langsung ke sini karena nggak ada apa-apanya sih. Cuman ini aja. Nah, secara fisik, secara handheld, tangan, kenyamanan tangan gini. Balik ya. Mana sih? Oh, ini. Klik ya, klik. Nyabutnya juga tinggal pencet. Iya, cabut nih. Oke, lanjut. Tadi keputus apa sih namanya handphone ya, karena apa sih namanya? Saya ada recorder pakai HP, guys. Di situ mic-nya di sebelah sana, jadi takut suaranya kurang keras. Nah, secara pegangan tangan walaupun memang agak berat karena kelihatannya kalau dibanding yang merek Bosch, dulu Bosch itu awet sekali, guys. Dulu saya beli di Malaysia. Dia bisa bertahan sampai kalau nggak salah 3 tahun. Hampir 4 tahun. Rusaknya memang pernah rusak di motor. Cuman motornya spare-partnya beli, pasang lagi, bagus lagi. Baterai bagus, cuman yang nggak bisa dulu di sini nih. Depannya rusak. Saya nggak ganti karena udah ini ya, awalnya nggak bisa bongkar, taunya ya diacak-acak dulu baru kena, tapi ya akhirnya sudahlah, dilupakan gitu. Itu merek Bosch, guys. Awet, tahan, kuat. Terus terang aja ya, memang harganya lumayan waktu itu, mahal kan ya, hampir 2 juta dulu kan namanya awal-awal gitu, tapi puas gitu. Nah, sekarang untuk beli Bosch lagi sih pengen, cuman ntar dulu dah, dia ada murah-murah saja lah. Nah, secara ini pegangan terus terang enak nih, enak buat pegangannya gitu ya, cuman berat, memang agak berat gitu ya. Sininya kepalanya berat karena kalau ngelihat bentuknya gini, itu kayak motornya bukan motor DC, guys, tapi BLDC. Jadi beda ya. Kalau dulu itu motor dinamonya ini seperti motor Tamiya gitu-gitulah, digulung-gulung-gulung, kasih strumnya diatur dikit-dikit jalan. Nah, kalau yang model baru karena nguber kecepatan, speed, torque dan lain-lain, dia menggunakan BLDC, sama seperti yang digunakan untuk sepeda listrik, motor listrik gitu. Di prinsipnya sama. Jadi ini motor 3 fase dengan magnet neodymium, magnet kuat. Kemudian pakai di sini biasanya apa sih namanya, inverternya gitu ya, inverter dari DC ke AC 3 pas, diatur frekuensinya di sini. Biasanya kayak itu yang impact seperti itu, guys, yang impact seperti itu sekarang. Soalnya kelebihannya adalah motornya lebih awet karena dia nggak ada carbon brush, namanya BLDC ya, dia nggak brushless lah gitu, jadi nggak ada arang di sini, jadi dia relatif lebih kuat seharusnya. Tapi biasanya yang jebol inverternya, karena inverternya digital, jadi memang di situ kekurangannya. Juga sama, karena dicor biasanya rusak buang. Kalau kenaikan seperti ini enak ya. Ini speed 1, speed 2. Nah, ini untuk yang sini muter kanan, muter kiri. Ini ke kiri, atau untuk buka ini kan kita pegang, buka. Ini buat pencet sini. Ini kan. Ini kanan buat kencengin. Itu doang sebetulnya, simple, guys. Ini torque nih. Kalau kalian lihat di sini ada palu, ada mata bor, ada untuk baut. Jadi kalau ke sini dia ada impactnya, guys, ke sini. Kita puter, mana titiknya? Ini satu nih. Nah, ini ada titik di sini. Ini impact biasanya, dek untuk bor apa sih namanya, keramik, bor tembok dan lain-lain. Ini bentuknya palu. Kalau bor, dia taruh di bor di sini. Bor itu muter terus, nggak ada ininya. Nah, kalau impact baut, khusus baut, ini ada torsi, guys. Nomor 1, nomor 2. Jadi itu kalau baut, kalau dikasih nomor 1 kita tahan,
nggak muter tuh. Jadi kalau ngecekin set udah kencang, putus nih, nggak bablas gitu. Nomor 2 kita bisa atur tambah kencang, tuh tenaganya tambah. Jadi kalau ngebor set biar nggak bablas, ini atur, dia mati sendiri, cek gitu, macet. Nah dia seperti itu, itulah fungsi torok. Nomornya gede dari 1, 2, 5, 7 sampai yang paling kenceng. Ini torknya paling gede. Di sini dia bisa torsinya tinggi dan nanti jadi kuat. Ya makin tinggi kalau yang kayak baja ringan nanti ngelos gitu. Jadi kalau standar misalnya di 7, di 8 gitu. Jadi ketahan. Tuh. Jadi udah masuk, kenceng, berhenti. Nah itulah ada fungsi dari torsi sini. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh ya, seperti ini aja. Cuman kalau berat sekitar nggak ada beratnya, tapi ya kira-kira ada nggak sekilo ya? Mungkin nggak ada sih sekilo sih kayaknya ya, mungkin setengah kiloan lah gitu. Tapi kalau masang plafon capek juga sih gua rasa ya, capek gini. Tapi dibanding kalian masang plafon pakai bor yang lebih, yang biasa kita pakai tuh yang panjang itu lebih susah kan. Masalahnya kan kita harus gini gitu, lebih capek lagi. Masih mendingan yang ini kita bikin sarung ceklek kayak orang pakai pistol aja gitu ya. Jadi tetap lebih enak buat kalian yang suka masang plafon, baja ringan dan lain-lain, masang sendiri karena kan sekarang dia sendiri dan ini murah. Nah soal keawetan kita nggak tahu, belum tahu seperti apa, tapi nanti kita coba videokan, kita gunakan seperti apa nanti ya. Kita di luar lah, di sini nggak mungkin kita bolong-bolongin, ini udah bolong tuh, masa mau dibolongin lagi. Jadi nanti kita coba di luar setelah ini gitu ya, untuk pengetesannya secara langsung, baik untuk baut maupun bor ataupun nanti baja ringan gitu ya. Nah, coba kita tes yang ini satunya. Nah ini kan ada mata keramik, ada baja ringan, ada plafon. Coba yang baja ringan dulu deh. Ada mata baja ringan. Nah ini relatif lebih ringan yang ini, tapi ini DC. Nah kalau BLDC lain, secara tenaga pasti kuatan BLDC karena dia pada prinsipnya sama motor-motor sekarang kan, drone, sepeda listrik, motor listrik, dia kayak gini, makanya dia lebih besar, fisiknya lebih besar, bisa ini lebih gepeng sininya. Kalau dia kan panjang nih, lihat bandingin aja nih, dinamonya dia sepanjang ini. Kalau ini pendek nih, sebenarnya motornya segini doang nih. Kelebihannya motor BLDC itu bisa ke gepeng ke sini, tapi memang gede karena magnetnya nggak bisa buang magnet itu, nggak bisa karena lilitannya gede-gede. Emang dapat tenaga lah, tenaganya dapat jauh. Kalau ngomong BLDC itu tenaganya dapat, nggak kebayang kalau kayak sepeda listrik bisa kuat loh ngangkat badan kita gitu, walaupun dia melintir tapi tetap aja kuat gitu. Perbandingannya itu kalau sini nggak akan kuat. Nah ini adalah mata baja ringan. Ini penggunaan mata baja ringan seperti ini. Ada magnetnya, tinggal nekan doang. Dan juga ini adalah baja ringan seperti ini. Ini torsinya apa nih? Kalau ngeliat torsi, kita taruh di 5 atau 7, dia akan berhenti otomatis ketika torsinya mencapai 7. Nah ini seperti ini. Itu kan ngelos kan. Nah karena apa? Torsinya kegedean.
Jadi torsinya ini rubah sekecil mungkin untuk torsi supaya dia nanti ini yang ini ya, yang baut ya, yang baut, jangan yang, karena ini ada panah nih, panah arah 5. Jadi untuk tuh ngelos kan, torsinya cuman 5, jadi ngelos. Kalau kebanyakan tambahin, paling enggak ke 9 atau 10 ini, atau 13 tuh, jadi 13 jadi ngelos. Jadi kalau ini ngatur nanti bisa diatur di sininya lah, jadi biar nggak ngelos gimana, di 9 di 7 tergantung tebal tipisnya baja ringan. Sekarang coba penggunaan untuk baut nih, baut plus, tinggal tahan yang ini ke kiri kan, copot, masukkan kanan, tahan, udah seperti ini. Nah ini kerja-kerja untuk seperti ini, misalnya bongkar baut seperti ini, nah kan. Nah jadi kalau udah torsi, kan ada torsi nih, dengerin, cerek, berhenti dia, yang buka. Kalau udah kenceng dia berhenti tuh, jadi udah nggak bakalan ngerusak ke dalamnya. Itu fungsinya. Kita coba ke bor itu ya, bor bata. Ada satu bawaan dia ini bor keramik kaca kali ya. Kita contoh sini deh, tuh tajam guys, masih baru lah ya. Yang ini yang diputarkan ini torsi, ini fungsi, ini bor, ini baut, nih gambar. Yang ini untuk bor ya, ini bor kan. Yang ini untuk bor beton karena ada palunya, ada impactnya di sini, dedek gitu. Fungsinya gitu. Kalau baut jadi saya baut di sini. Cuman semua ada torsinya, jadi kalau kita atur di torsi tertentu dia akan berhenti sendiri otomatis. Oke, itu saja video reviewnya untuk cordless bor baterai Lucid. Kalau ketahanan nggak tahu, barang Cina ya, jangan berharap banyak kecuali nanti sudah menggunakan, dan belum tentu juga namanya barang Cina guys. Kita sudah tahu lah, barang Cina ini murah, fisiknya bagus, tapi soal awet dan enggaknya kita nggak bisa andelin. Itu aja sih. Oke, itu aja, thank you, bye.